Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang soal dan pembahasan tes wawasan kebangsaan. Contoh soal nomor 1. Lambang negara burung Garuda memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Jumlah bulu pada masing-masing sayap burung Garuda berjumlah A. 17, B. 8, C. 45, D. 19, E. 10. Pembahasan. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, dan 45 helai bulu di leher. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. 17. Contoh soal nomor 2. Suatu komunitas di Jakarta melakukan kegiatan bagi-bagi nasi setiap malam. Hal ini bersesuaian dengan sila ke A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Pembahasan. Suatu komunitas di Jakarta melakukan kegiatan bagi-bagi nasi setiap malam. Hal tersebut merupakan tindakan kemanusiaan atau wujud kepedulian terhadap manusia lain, di mana masuk ke dalam pengalaman sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. 2. Contoh soal nomor 3. Seluruh komponen bangsa melakukan pembangunan dengan bergotong royong yang dilandasi oleh semangat kekeluargaan, merupakan salah satu asas dalam pembangunan nasional, yaitu A. Asas demokrasi, B. Asas adil dan merata, C. Asas peri kemanusiaan, D. Asas usaha bersama dan kekeluargaan, E. Asas kesamaan. Pembahasan. Asas usaha bersama dan kekeluargaan merupakan upaya mencapai tujuan pembangunan nasional yang meliputi seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dilakukan dengan semangat kekeluargaan yang bercirikan kebersamaan, gotong royong, persatuan, dan kesatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Asas usaha bersama dan kekeluargaan. Contoh soal nomor 4. Salah satu butir Pancasila yang menggambarkan Bhinneka Tunggal Ika adalah sila ke A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Pembahasan. Pengamalan sila ketiga Persatuan Indonesia mengembangkan rasa kebanggaan, kebersamaan dan bertanah air Indonesia, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. 3. Contoh soal nomor 5. Arti kata sila adalah A. Kata hati, B. Semboyan, C. Asas, D. Kebijaksanaan, E. Pikiran. Pembahasan. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar, sendi, asas, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Asas. Contoh soal nomor 6. Sila ketiga Pancasila pada lambang Indonesia dilambangkan dengan gambar A. Padi kapas, B. Rantai, C. Pohon beringin, D. Bintang, E. Kepala banteng. Pembahasan. Masing-masing sila Pancasila memiliki simbol yang bermakna. Dilansir dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, berikut adalah makna simbol Pancasila. Sila pertama, simbol bintang. Sila kedua, simbol rantai. Sila ketiga, simbol pohon beringin. Sila keempat, simbol kepala banteng. Sila kelima, simbol padi dan kapas. Jadi, jawaban yang tepat adalah C.
pohon beringin. Contoh soal nomor 7. Prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia atau Persatuan Indonesia tersusun dalam kesatuan majemuk tunggal, yaitu kecuali A. Kesatuan sejarah, B. Kesatuan cita-cita, C. Kesatuan nasib, D. Kesatuan kebudayaan, E. Kesatuan asas kerohanian. Pembahasan. Prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia tersusun dalam kesatuan majemuk tunggal, yaitu kesatuan sejarah, yaitu bangsa Indonesia berevolusi melalui suatu proses sejarah. Kesatuan nasib, yaitu bangsa Indonesia senasib dalam penderitaan di bawah penjajah dan kebahagiaan bersama dalam kemerdekaan. Kesatuan kebudayaan. Kebudayaan nasional merupakan kumpulan dari kebudayaan daerah yang beraneka ragam. Kesatuan asas kerohanian, yaitu ide, cita-cita, dan nilai kerohanian yang terangkum dalam Pancasila. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Kesatuan cita-cita. Contoh soal nomor 8. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila ke A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Pembahasan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima antara lain 1. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Menghormati hak orang lain. 4. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 5. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 7. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. 5. Contoh soal nomor 9. Fungsi Pancasila dalam menyaring budaya asing adalah sebagai A. Perjanjian luhur bangsa, B. Dasar negara Indonesia, C. Filsafat hidup bangsa, D. Etika hidup bangsa, E. Jiwa dan kepribadian bangsa. Pembahasan. Dalam hal menyaring budaya asing, maka kedudukan Pancasila adalah sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, artinya Pancasila mencerminkan ciri khas bangsa Indonesia dibandingkan negara lain. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Jiwa dan kepribadian bangsa. Contoh soal nomor 10. Sikap positif terhadap Pancasila, terutama sila ketiga dalam kehidupan bermasyarakat adalah A. Menghormati kebebasan beragama, B. Mengembangkan sikap tenggang rasa, C. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, D. Suka bekerja keras, E. Peduli dengan lingkungan sekitar. Pembahasan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga antara lain 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Contoh soal nomor 11. Pancasila secara etimologis artinya A. 5 aturan kebangsaan, B. Dasar yang memiliki 5 sendi, C. Dasar yang satu, D. Dasar kebersamaan, E. Semua benar. Pembahasan. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, panca dan sila.
Panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Sila juga diartikan sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab atau sopan santun, akhlak, dan moral. Jadi, jawaban yang tepat adalah B, dasar yang memiliki 5 sendi. Contoh soal nomor 12. Eka Prasetya Pancakarsa merupakan istilah dari A. Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengamalan Pancasila. B. Persatuan Bangsa. C. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. D. Pengamalan nilai-nilai UUD. E. Penerapan Pancasila dalam kehidupan. Pembahasan. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila disingkat P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa adalah sebuah panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara semesta Orde Baru. Panduan P4 dibentuk dengan ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978. Jadi, jawaban yang tepat adalah C, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Contoh soal nomor 13. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan pengamalan sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Pembahasan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 antara lain 1. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 3. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, jawaban yang tepat adalah A1. Contoh soal nomor 14, yang merupakan rumusan Eka Sila dari IR Soekarno adalah A. Kebangsaan Indonesia. B. Kesejahteraan sosial. C. Gotong royong. D. Ketuhanan. E. Kebersamaan. Pembahasan. Dasar negara yang diusulkan Soekarno melalui Trisila adalah sosio-nasionalisme, sosio-demokrati, dan ketuhanan. Sementara Eka Sila berisi satu hal, gotong royong. Jadi, jawaban yang tepat adalah C, gotong royong. Contoh soal nomor 15. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, merupakan pengamalan sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Pembahasan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat antara lain 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Jadi, jawaban yang tepat adalah D, 4. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe